Bagi yang belum bergabung bersama VTube, kamu harus tahu dulu ini. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Darti Rahma. Pada video kali ini aku akan men-share kepada teman-teman semua yang akan masuk VTube atau yang masih belum bergabung dengan VTube, agar kedepannya kamu nggak mudah kecewa. Kayak aku tuh termasuk orang yang cukup labil di per-VTubean sejak launching 15, 16, 17 April yang lalu. Sehingga kalau misalnya dengar tentang artikel yang jelek-jelekin VTube dan sebagainya, karena nggak tahu tentang bisnis VTube ini, jadinya lebih sering downnya seperti itu. Jadi bagi kamu semua yang mau mendaftar VTube atau yang belum terdaftar jadi member VTube, kamu memang harus nonton video ini. Nah, yang pertama, perlu kamu tekankan di sini bahwasanya VTube itu adalah bukan aplikasi penghasil uang yang instan. Ujuk-ujuk kamu download aplikasinya dan besok kamu bisa dapat uang jutaan rupiah. Nggak mungkin seperti itu. Nah, VTube itu memperlakukan sistem yang namanya ketika kamu download aplikasi VTube dan kamu udah menyelesaikan prosesnya, nah kamu harus dulu mengaktifkan missionnya kan, mission yang di bagian Me, dan kamu harus menyelesaikan mission gratisnya, misi gratis selama 40 hari. Nah, kalau kamu udah berhasil menyelesaikan misinya, misalnya nih satu hari misinya itu menonton 10 iklan. Nah, dalam 10 iklan itu kamu kan akan mendapatkan 0,3 poin. Oke, bisa dipahami? Kamu menonton 10 iklan per hari dan kamu akan mendapatkan 0,3 poin. Dengan catatan kamu sudah mengaktifkan yang namanya mission yang di bagian Me. Bisa kamu lihat di sini. Nah, jadi coba kamu bayangkan, kamu menonton iklan 10 iklan per hari, kamu baru mendapatkan 0,3 poin. Nah kak, kalau aku nonton 20 iklan sehari, bisa nggak sih kak aku dapat 0,3 dikali 2, 0,6? Nggak bisa, karena memang aturan dari perusahaan VTube itu sendiri yang boleh ditonton dalam sehari itu cuma 10 iklan. Walaupun kamu kerajinan banget menonton iklan 20-30 per hari, tapi total poin kamu tetap 0,3 poin. Nah, dengan menjalankan misi gratis selama 40 hari itu, kalau kamu rajin ya, 0,3 poin tiap hari kamu melakukan misi itu, 0,3 poin dan nonton 10 iklan per hari, kamu dapat 0,3 poin. Nah, 0,3 poin dikali 40 hari, kamu baru mendapatkan yang namanya 12 poin. Kak, lalu bagaimana caranya kak? Aku baru dapat 12 poin, dan itu pun selama 40 hari, dan itu dinamakan misi gratis. Nah, kalau kamu ingin menaikkan levelmu ke level 1 seperti itu, kamu bisa menjual poin kamu itu. Jadi kamu bisa naik ke level selanjutnya di VTube. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk kamu udah ngerjain misi terus kamu dapat duit gitu ya. Ya nggak segampang itu, karena memang cara dapatin duit di VTube itu nggak instan banget sih. Jadi dia tuh butuh yang namanya proses. Jika kamu bersabar terhadap proses itu, kamu bakal menang. Terbukti kan banyak dari VTubers yang sudah bisa mencairkan uang melalui VP-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu udah ingin dapat duit instan, ya jangan gabung di VTube. Tapi kalau kamu mau berproses dan kamu mau menabung, intinya kamu mau menabung, itu kalau lebih baik kamu bisa daftar VTube. Karena menurut aku pribadi resikonya sedikit ya, sedikit. Nah, jadi banyak juga sih yang udah banyak dapat poin. Dia kan juga punya kode-kode referral anak-anak di bawahnya. Tapi dia menjualnya. Apakah itu baik? Ya tergantung sama pilihan masing-masing. Kan kita nggak bisa
menyalahkan orang, kok kamu jual sih? Ya terserah, mungkin dia perlu duit. Dan kalau misalnya kamu nggak mau jual ya juga nggak apa, hitung-hitung kamu bisa nabung. Oke. Nah yang kedua perlu kamu pastikan kalau kamu bergabung VTube, oke ya, ini sangat menjadi catatan yang sangat keras bagi kamu semua. Kalau kamu mau gabung VTube ya, coba yang kamu masukin kode referral kamu itulah orang yang benar-benar bisa membimbing kamu ke depannya. Karena di VTube itu sendiri teman-teman, pasti banyak banget kan info-info yang beredar sana sini. Kalau misalnya kamu asal memasukkan kode referral saja, bisa-bisa kamu akan terbawa angin itu. Oke, bisa dipahami? Jadi kan banyak tuh yang komen di kolom komentar YouTubeku, ayo kamu masukin kode referralku 137263 gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi dia cuman sebatas masukin kode referral itu aja, tanpa mau membimbing. Jadi, kamu pastikan kalau kamu ingin mendaftar VTube, cari orang yang kode referralmu itu yang bisa membimbingmu. Kalau hanya kamu sekedar memasukkan kode referral, itu ya kamu bingung. Iya, memang misalnya ada tutorialnya di YouTube, kamu cari tutorial. Tapi kalau misalnya hal-hal yang berkaitan tentang penjualan VIP dan sebagainya, yang sifatnya lebih komunikasi personal, itu lebih baik sama orang yang kamu kenal, atau semisal orang yang mau menjadikanmu referralnya ialah orang-orang yang bisa membimbingmu. Biasanya tuh ada juga yang hanya memasukkan kode referral kan di kolom-kolom komentar YouTube. Ada juga yang berani menaruh nomor HP-nya. Ayo kamu gabung, aku bimbing sampai kamu bisa. Nah, kalau saran aku, kamu lebih baik bergabung sama orang itu. Nah, kalau aku pribadi, aku pernah menyarankan kepada teman-teman di video-videoku sebelumnya, kalau bisa kamu mendaftar sama orang yang kamu kenal. Misalnya teman kamu gitu ya, teman kamu ngajak dan dia mau membimbing, dan insya Allah kan kalau teman itu komunikasinya lebih gampang gitu ya. Sedangkan aku yang mengajak itu memang abang senior dulu dan aku kenal gitu ya, kenal dekat. Jadi komunikasinya lebih bisa gitu. Kalau di grup kan kamu punya grup WA gitu ya. Kalau grup WA, kalau misalnya kamu ada yang terpikir kalau kamu malas ngirim di grup WA, kamu bisa ngejaprinya secara langsung. Jadi saranku teman-teman semuanya, kalau kamu ingin gabung VTube, cari referral yang bisa membimbingmu secara berkala ya, yang bisa membimbingmu, yang bisa kamu japri dia cepat balas gitu. Jangan hanya masukkan kode-kode referral yang ya kamu masukin aja kode referral tapi kamu cari tutorialnya di YouTube, ya nggak bisa seperti itu. Nah ada juga, kak aku nggak mau daftar referral lain, aku hanya ingin berdiri sendiri gitu, aku ingin berdedikari. Oh nggak bisa. Di VTube itu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Nah ketika misalnya kamu memasukin kode referral, misalnya aku gitu ya, kode referralku, tapi aku itu harus mau membimbingmu seperti itu, karena memang setiap kamu mengajak orang kayak kan kamu nonton 10 video 10 iklan setiap hari. 10 iklan setiap hari itu nilainya 0,3 poin. Oke? 0,3 poin itu bisa didapatkan 5% dari 0,3 poin itu kepada leadermu atau orang yang mengajakmu tanpa mengurangi poin dari 0,3 poin itu. Bisa dipahami? Karena simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ketika leadermu mengajakmu dan kamu mendapatkan poin kan, nonton iklan 10 iklan per hari, itu kan dapat poin 0,3 poin, ya kan? Nah, dari 0,3 poin itu, leadermu mendapatkan dari poin itu 5% tanpa mengurangi poin kamu itu sendiri. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme. Jadi kalau misalnya kamu masukkan sembarang kode referral, jadi kamu jadinya bingung. Kalau ada hal-hal buruk atau suuzon tentang VTube, jadinya kamu kebawa arus seperti aku waktu itu. Padahal waktu itu leader aku lumayan bagus membimbing seperti itu. Jadi supaya mengurangi yaitunya
kesalahan teknis atau husuzon atau berburuk sangka yang lain. Jadi kamu lebih bisa terfokus dan leadermu mau membimbing seperti itu. Kalau misalnya ditanya, Kak, kenapa sih kakak jarang ngasih kode referral? Ada sih aku taruh kode referral, tapi kalau aku pribadi lebih nyaman mengajak orang yang aku kenal. Misalnya yang nonton video aku ini kan lumayan banyak gitu ya, aku bisa aja menggait, oh kamu masukin kode referralku yang ini. Tapi aku pribadi aku takut seperti itu, jadi membimbing orang yang nggak aku kenal. Tapi kalau misalnya kamu tetap mau join di referralku, nanti aku buatin grup Telegram, nanti di sana aku bimbing. Oke? Nah, semoga bermanfaat ya. Jadi catatannya, kamu harus cari kode referral, orang referral yang mau membimbingmu secara berkala, dan itu komunikasinya lebih enak seperti itu. Nah, yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga itu teman-teman harus sabar, tenang, dan jangan suuzon. Oke ya, jadi memang banyak banget ya desas-desus tentang VTube ini sejak dia di launching. Aku lupa ya, entah launchingnya tanggal 16, entah tanggal 15. Pokoknya antara sekitar 16 sama 17, 15 gitu launchingnya. Dan aku termasuk orang yang awal-awal ikut VTube. Nah, jadi banyak banget desas-desus mulai dari artikel yang bilang VTube itu iklan penipuan sampai sekarang yang dari OJK yang diterbitkan oleh CNBC gitu ya, CNBC, bahwasanya VTube itu tidak diawasi oleh OJK dan everything. Kalau kamu tidak sabar, kamu terbawa arus, kamu terbawa arus, kamu nggak sabar dan sebagainya, bisa jadi kamu bakal meninggalkan VTube, bisa jadi juga akan memburuk-burukan VTube seterusnya seperti itu. Dan itu pernah aku alamin teman-teman, karena memang fondasi yang tidak kuat dan nggak ada leader untuk bertanya. Kalau kamu asal masukin kode referral, jadi kamu harus sabar, tenang, dan nikmati prosesnya. Dan kamu harus semangat belajar ya, karena dalam VTube ini sama-sama belajar. Semakin sering kamu belajar, seringnya kamu belajar, dan itu adalah proses. Oke, siap ya. Nah, yang keempat ini catatan penting bagi kamu semua, termasuk aku pribadi. Kamu jangan sembarangan, maksud aku tuh sembarangan ngasih kode referralmu. Misalnya aku buat video YouTube kan, terus kamu komen, ini kamu gabung aja di kode referralku 130005 bla 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 gitu ya. Tapi kamu nggak mau membimbingnya. Itu nggak ada yang namanya simbiosis mutualisme itu. Jadi kalau saran aku ya teman-teman semua, kalau kamu memang ingin menggait referral yang tidak kamu kenal, kamu harus mempunyai komitmen dari dalam diri kamu sendiri. Kamu misalnya nih, kamu leader gitu ya, kamu pengen punya referral, kamu harus bisa bertanggung jawab untuk membimbing referralmu di bawah supaya bisa menjalankan misi VTube ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi saran aku ya, jangan jadikan video satu orang nih, aku kan video aku, jangan jadikan video aku ini patokan. Bisa teman-teman lihat video-video lain tentang VTube yang membahas tentang VTube, yang membahas tentang tutorial dan sebagainya. Kamu bisa melihat itu juga, dan jangan kamu jadikan video satu orang itu menjadi patokan. Nanti takutnya penyampaian, kan gaya penyampaian orang masing-masing itu berbeda ya. Jadi kamu harus bisa memperkaya ilmu kamu dengan rajin bertanya ke leader, tidak setengah-setengah membaca informasi dari grup, dan kamu harus sabar dan tenang. Dan ingat ya, jangan sembarang menyebar kode referralmu. Karena asalkan kalau kamu mau nyebar kode referralmu, asalkan kamu bisa dan mau mempertanggungjawabkan itu, dan kamu mau membimbingnya sampai selesai ya. Betul banget kata aku tadi, yang nomor satu bahwasanya tidak ada uang itu dihasilkan secara instan teman-teman. Jadi kita tuh perlu berproses. Kalau kamu punya bisnis ya, bisnis di luar VTube, lebih baik kamu juga menjalankan bisnis tersebut. Jadi VTube ini sebagaimana tagline-nya, ubah waktu luang menjadi uang. Itu ibaratnya itu kan waktu luang kamu gitu ya, kamu ubah jadi uang. Jangan jadikan ini jadi sumber satu penghasilanmu. Oke?
Bisa dipahami? Kalau aku review lagi, yang pertama, kamu nggak ada cara untuk mendapatkan hasil yang instan. Jadi perlu proses yang panjang. Kamu harus mengajak orang. Kalau misalnya orang yang kamu ajak, wih apaan sih tuh, iblah gitu ya, dan sebagainya. Banyak head speech gitu ya, banyak banget sih, sumpah head speech tuh banyak banget. Di kolom komen aku tuh banyak banget head speech tentang everything gitu ya. Jadi kamu harus tabah-tabah. Jadi nggak ada orang bisa menghasilkan uang secara instan, termasuk di VTube ini. Dan jadi juga jangan kamu jadikan VTube ini sebagai acuan kamu untuk mendapatkan penghasilan utama. Oke ya, bisa jadikan sebagaimana tagline-nya, ubah waktu luang menjadi uang. Oke. Nah, yang kedua jangan sembarangan masukkan kode referral. Nah, karena kode referral itu teman-teman, itu adalah senjata kamu. Kalau kamu sembarangan masukkan kode referral, bisa jadi nantinya kode referral kamu tuh hanya dipakai oleh orang yang masukkan kode referral tanpa mau membimbingmu. Jadi saran aku ialah kamu kalau mau nggak ada orang yang kamu ajak VTube, teman-teman dekat kamu nggak ada yang ngajak VTube gitu ya. Kalau lebih baik orang yang kamu masukin kode referral yang mau mencantumkan nomor WA-nya dan mau membimbing sampai tuntas, seperti itu. Dan jangan lupa masuk ke grup ya. Grup itu penting banget untuk menyamakan satu informasi supaya nggak ada disinformasi di antara sesama VTubers. Oke. Nah, yang ketiga harus tenang, sabar, jangan suzon, lebih baik husnuzon seperti itu. Karena memang kalau misalnya kita sudah suzon duluan, kamunya ya gitu, seringnya lebih sering termakan omongan yang jelek-jelek seperti itu. Nah, yang keempat kamu pribadi, kalau kamu pengen cari referral, kalau memang kamu pengen cari referral di luar orang kenalanmu, misalnya di YouTube, kamu masukin kode referralku yang ini ya, tapi kamu juga masukin nomor HP-mu dan kamu mau bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Oke ya, siap ya. Begitu aja dari aku bagi kamu yang masih ragu-ragu mendaftar VTube. Karena kalau saran aku, kalau kamu ragu-ragu ya udah nggak apa-apa. Kan itu kembali ke kamu. Kalau kamu nggak mau daftar, ya nggak apa-apa. Karena semua itu nggak ada paksaan kok, nggak ada apa-apa. Dan kalau kamu tetap mau gabung, kamu minimal risiko aja deh. Nggak usah kamu beli-beli pakai duit. Kamu hanya cari yang gratisan dan sebagainya. Insya Allah pasti bisa. Oke? Dan jangan, ini pesan juga buat aku, dan jangan sangat suzon gitu, karena suzon itu tidak baik. Seperti itu. Thank you ya yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka, kamu bisa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan kamu bisa share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.